Menyangkut nggak bisa, karena dia telah terdaftar di catatan negara sebagai wakaf Masjid Amal Bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Katanya Allah awalnya dengan bismillah, puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini menjadi pertemuan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Katanya pula melatih sekutu untuk melangkah, saya menyembah di bawah naungan. Assalamualaikum awalnya kata, izinkanlah kami hendak membantu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kua Haji Yahman Hulu SAE MIKOM Keanggur Masjid Amal Bakti, Bapak Dr. Andus Haji Ibn Ismail MPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Genai Haji Mukhlis Mukhtar SHSPDI, Ketua Posil BKMI Bapak Haji Junaidi SD, juga anggota Posil Pak Lukman, beliau sering ke BPN mengurus juga sertifikat wakaf. Juga hormat kami kepada Ketua STM Sosial Bakti, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dalam situasi bagaimanapun, marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahnya, serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bertuah ini. Pertama tadi kita melaksanakan salat fardu isya, dilanjutkan dengan musyawarah pemilihan nazir wakaf PKM Amal Bakti. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwanya pembelian tanah wakaf kita ada 4 termin. Sebelumnya kami menceritakan sedikit sejarah singkat Masjid Amal Bakti. Mana tahu nanti kami tidak ada, Bapak Ibu bisa menceritakan. Andai kata ada masalah di Masjid Amal Bakti, Bapak Ibu hadirin nantinya bisa bercerita sebagai saksi. Dahulu tahun 80-an, orang-orang tua kita itu melaksanakan sholat tarawih dan pengumpulan zakat di sebuah masjid. Kami tidak ingin menyebutkan namanya. Akan tetapi di dalam perjalanannya tentang berkenaan dengan zakat, lingkungan kita ini dulunya namanya lingkungan 16. Tetapi jumlah penduduk lingkungan kita ini dari dulu memang sudah lebih banyak ketimbang di daerah masjid tersebut. Lingkungan 17 itu yang dulu 16, dari Sungai Bening sampai Sungai Anugerah Mataram, dari Jalan Raya Menteng sampai Jalan Pelajar, itulah lingkungan 17. Cukup luas untuk Kelurahan Binjai, mungkin lingkungan kita yang paling besar. Kemudian di perjalanannya orang tua kita terdahulu
belum merasa cemburu. Kenapa? Yang membayar zakat itu lebih banyak dari lingkungan sini gitu. Tetapi yang menerima hanya beberapa orang. Nah, dari situ timbul perseteruan. Puncaknya di tahun 1408 Hijriah atau 1988, mereka itu kesal sehingga pada Ramadan 1409 atau 1989 mereka melaksanakan sholat tarawih dan pengumpulan zakat dari rumah ke rumah. Pada waktu itu Ramadan 1409 atau 1989, tanggal 7 April 1989, pertama di rumah Bapak almarhum Haji Saiful Anwar SHM. Setelah melaksanakan sholat tarawih, di situ orang-orang tua kita duduk-duduk sambil bermusyawarah. Musyawarahnya tanpa konsep, tanpa undangan, tanpa notulen. Langsung dibentuk kepanitiaan pembelian tanah untuk rumah ibadah. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan rumah ibadah di lingkungan yang besar ini. Disitulah tampil SDM Syahbakti yang berdiri sejak tahun 1950 untuk berpikir menyediakan rumah ibadah untuk lingkungan kita. Akhirnya tanggal 30 November 1989 terbelilah sebidang tanah ukurannya 7 dikali 25 meter, artinya 175 meter, dengan uang Rp1.750.000. Waktu itu panitianya Bapak Haji almarhum Haji Saiful Anwar SHM berkolaborasi dengan tokoh kepemudaan yaitu R. Sudirman, praktisi hukum, berkolaborasi dengan tokoh ormas kepemudaan. Terbelilah waktu itu sebidang tanah tersebut atas nama Bapak Usli Siregar dengan Bapak Haji Saiful Anwar dan Pak R. Sudirman. Kemudian dibentuk sebuah surau. Akan tetapi baru sebulan, memang gigih orang-orang tua kita dulu, siang malam bergotong royong membangun surau atau musola. Setelah hampir jadi, di sebelahnya lagi ada yang mau jual tanah lagi, tetapi mereka mau jual cepat 3,5 juta, 10 dikali 27 meter, artinya 270 meter dengan harga 3,5 juta. Akan tetapi karena tidak sempat memilih panitia, waktunya cuma sedikit, tampillah SDM Syahbakti di situ langsung untuk mengendal tersebut. Berkumpul uang SDM ada sekian, almarhum Pak Suparyaji sekian, almarhum Pak Saiful Anwar sekian, terkumpul Rp2.900.000. Datang mereka ke tempat Bapak almarhum Salmi. Beliau tinggal kalau nggak salah di Menteng 2 atau 3 Mangga, saya lupa itu. Jadi di situ bermohon supaya harga tersebut dapatlah tanah tersebut. Bermohon, akhirnya dikabulkan 10 kali 27 meter dengan harga Rp2.900.000. Kemudian tanggal 1 Mei 1990 dibentuk kepanitiaan pembangunan Masjid Amal Bakti. Kemudian setelah itu hanya beberapa bulan Masjid Amal Bakti selesai. Selesainya itu pas hari raya 14/11 Hijriah, tanggal hari Selasa, tanggal 16 April 19. Jadi di hari raya itu dipakailah Masjid Amal Bakti pertama kali. Kemudian untuk sholat Jumatnya
tanggal 19 April 1991. Itulah awal kali, pertama kali dipakai untuk sholat Jumat Masjid Amal Bakti. Kemudian di dalam perjalanannya masih dikendalikan oleh Setiabsyah Bakti. Kemudian 3 tahun berikutnya, bulan Maret tahun 1994 itu dibentuk kepengurusan sendiri, terpilih Bapak Dr. Andus Haji Hayat Harahap sebagai ketua dan sekretarisnya Bapak Dr. Andus Haji Supaya BPD. Kemudian di dalam pembelian tahap ketiga, jadi tahap ketiga ini di sini memang agak rumit ya. Kita nggak punya uang karena awalnya mereka mau jual utuh 12 dikali 2460. Sementara yang punya 2 kita abaikan waktu itu. Akan tetapi yang punya tanah butuh uang cepat, ketika itu boleh diambil separuh katanya kan. Jadi kami sama Pak Mul lagi gedor-gedor, nggak punya uang Bu, kita nggak punya uang, pinjam uang, dinekat-nekatkan pinjam uang pada Pak Wahab Sabi 65 juta rupiah dengan jangka 3 minggu ya Pak Mul. Kemudian Hajjah Julhapni 120 juta dengan jangka 3 bulan. Kemudian Bapak Dr. Marjuki ada? Dr. Marjuki SHM Hum 35 juta rupiah tempo 1 bulan, kita tolong kali. Jadi oke lah, kita ada gudang di sana, kita beli waktu zaman saya dulu tahun 2015. Dulu kita beli seharga 80 juta rupiah, 10 dikali 80. Akhirnya kita paksa-paksa mau, ada orang yang mau beli 120 juta rupiah. Terbelilah tahap 3 pada tanggal 8 Desember 2021. Jadi setelah dibeli, di situ ada perantaraan. Kemudian tahap 4. Tahap 4-nya itu saldo dari tahap 3 56,65 rupiah. Kemudian uang dari Pemprov Sul ada 180 juta, ikrar Pak Rohim 100 juta, Pak Insinyur Sabril ikrar 5 juta, sudah dibayar 2,5 juta, tinggal 2,5 juta. Artinya ada uang 154 juta rupiah untuk membeli yang di sebelah. Akhirnya terbeli semua Bu. Nah itulah ceritanya. Nanti andai kata ada masalah, itulah ceritanya perjuangan orang-orang tua kita terdahulu Bapak Ibu. Saya pun telah membukukan, ada dalam sebuah buku, nanti kami tinggalkan kepada pengurus, juga kepada arsip DKM nanti kami buatkan di sini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah merupakan perjalanan panjang STM BKM Amal Bakti. Ada juga beberapa riak-riaknya itu nantilah kita bicarakan di hari yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami berkumpul di Masjid Amal Bakti dalam rangka musyawarah pembentukan nazir wakaf Masjid Amal Bakti. Kami mohon ridho dan petunjuk ya Rabb, agar pertemuan ini menjadi ibadah yang Engkau berkahi dan bernilai amal saleh di sisi. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam bermusyawarah
satukanlah hati kami dalam ukhuwah Islamiyah, jauhkanlah kami dari perpecahan, perselisihan. Ya Allah, ya Rabb, bimbinglah kami dalam memilih dan menetapkan nazir wakaf yang amanah, jujur, bertanggung jawab, berilmu dan mampu menjaga serta mengembangkan harta wakaf demi kemakmuran Masjid Amal Bakti dan kemaslahatan umat. Ya Allah, jadikanlah setiap ikhtiar, keputusan dan langkah yang kami ambil pada hari ini sebagai jalan untuk memperoleh keberkahan, memperkuat syiar Islam, dan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Abdiya Rahim Harakat SPDI yang telah membantu doa, semoga kiranya doa-doa pribadi dijawab Allah Subhanahu wa taala sehingga perjalanan musyawarah kita pada malam hari ini memperoleh ridho dari Allah, memperoleh petunjuk dari Allah sehingga berjalan apa sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kami mohonkan saja sepatah kata dari tuan rumah yaitu Ketua Badan Kenajian Masjid Amal Bakti Bapak Ustaz Dr. Agus Haji Effendi Subayan MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja kami mengundang Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara Bahman Muhyiddin. Sebelumnya kami sampaikan yang pertama, terima kasih setinggi-tingginya bahwa merupakan kehormatan penghargaan kepada Masjid Bakti telah dihadiri Bapak Ketua MUI dari Posil ke Masjid Bakti ini setelah kami undang beberapa hari yang lalu kemarin, menyahути, menyikapi, menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 2024 tentang wakaf. Ini sengaja saya bawa, besar kali, luas, berapa lembar Undang-Undang Indonesia Nomor 1 tentang wakaf. Semua di sini diterangkan masalah wakaf, termasuk masjid. Di pasal 1 ayat 4 ini, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk menyikapi itu, tentu kita semua harus bersatu padu, karena saat ini begitu banyaknya peraturan-peraturan berhubungan dengan masalah masjid. Mau tidak mau, fungsi badan masjid itu harus difungsikan. Ada beberapa istilah nama, ada badan kemakmuran masjid, ada badan kenaziran masjid, ada badan kesejahteraan masjid. Kalau kita baca ini kesepakatan bersama antara MUI Sumatera Utara dengan Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara dan Wakaf Indonesia Sumatera Utara. Di situ ada istilah-istilah. Ada kemakmuran masjid, ada kesejahteraan masjid, ada kenaziran masjid. Nah, ke depan menjabat bakti kita harapkan fungsi-fungsi ini semua, khususnya kemakmuran dan nazir masjid ini, kita harapkan kita fungsikanlah. Saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih. Maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf ini adalah syariat yang sangat mengagumkan sepanjang sejarah perjalanan umat Islam. Wakaf itu
baru mulai terrealisasi ketika Nabi Muhammad hijrah di Madinah. Jadi waktu Rasulullah mendakwahkan Islam, Nabi tidak fokus untuk menggerakkan potensi umat lewat wakaf. Kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu fokusnya mengajak orang untuk beriman bertauhid kepada Allah Ta'ala. Barulah kemudian setelah adanya penerimaan Islam ini dari masyarakat ketika di Madinah, barulah pada saat itu wakaf ini mulai muncul. Dan orang pertama yang mewakafkan hartanya adalah Umar bin Khattab, sebidang kebun kurma yang ada di Khaybar. Lalu kemudian muncul Utsman bin Affan, beliau wakafkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, baru nanti ada lagi para sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang mewakafkan sebidang tanahnya di Bayrah. Pada intinya, aset-aset yang diwakafkan oleh umat Islam ini adalah milik atau properti terbaik yang mereka miliki. Lalu kemudian muncullah ayat Al-Quran surah Al-Imran 92. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi wakaf-wakaf yang dialihkan kepemilikannya dari milik pribadi ke milik umat, ini adalah aset-aset terbaik pribadi yang diikhlaskan kepemilikannya, dilepaskan kepemilikannya secara ikhlas untuk diberikan kepada umat. Nah, maka kemudian Rasulullah mengapresiasi itu. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Manusia itu kalau dia wafat terputus amalnya illa min salas. Di antara salah satu dari tiga itu kata Nabi adalah shadaqatin jariyah. Nah, orang yang berwakaf sebenarnya dia telah menyiapkan nyawa kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu kira-kira dalam istilah lainnya. Kita secara fisik akan berakhir kehidupan kita 60-70 tahun selesai gitu. Kita bilanglah dulu 100 tahun akan datang, tak kita lagi yang berkumpul di masjid ini. Setahun 100 tahun yang akan datang, maka yang berkumpul di masjid ini adalah generasi-generasi kita. Tetapi orang yang telah mewakafkan propertinya, orang telah mewakafkan harta terbaiknya, mereka tetap hidup walaupun jasad sudah terkubur tanah. Dan wakaf ini bisa terjaga apabila kita atur, kita tunjuk orang-orang yang berkompeten untuk mengawasi, untuk mengatur, atau untuk mengembangkan wakaf ini. Kami mengucapkan selamat dan mudah-mudahan nanti terpilih orang-orang yang bisa mengemban amanah yang begitu mulia ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang tua kita yang terdahulu, kita hadiahkan Al-Fatihah buat mereka. Di situ ada almarhum Pak Krisna, almarhum Pak Al-Supriyadi, almarhum Bapak Saiful Haji Saiful Anwar SHMI, Bapak K. Sudirman, Bapak Son Haji, Bapak Samsul Hidayat SE. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga mereka ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kami mohon juga masukan dari Ketua Forum Silaturahmi PKMI Kecamatan Medan Denai, selaku orang yang telah berpengalaman, ada juga bidangnya tentang pemakaman. Untuk itu kami mohonkan kepada Bapak Haji Junaidi SI, kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sudah sama-sama kita dengar, ini adalah merupakan model
yang memang benar baru pertama kali saya saksikan pemilihan Najir Wakaf ini disaksikan oleh jemaah, oleh Kuat, MUI, Fosil, dan yang lain-lain. Ini luar biasa. Perlu kita ketahui, Najir Wakaf ini itu diberikan kepercayaan seumur hidup. Kecuali kalau dia meninggal, dia mengundurkan diri, dia pindah, barulah bisa digantikan. Beda dengan PKM. PKM mungkin ada yang masa periodenya 3 tahun, mungkin 5 tahun, setelah itu diganti. Dia Najir Wakaf kalau tidak ada hal itu tidak diganti-ganti. Ini artinya Najir Wakaf itu dipercayakan penuh oleh para pewakil. Ya, dialah kalau ibaratkan dalam suatu instansi atau perusahaan, dia itu sebagai komisaris, dia pemilik, dia yang dipercaya. Kemudian BKM itu sebagai direksi, dia yang mengelola perusahaan itu bagaimana maju mundurnya itu dia yang mengelola. Ya, jadi direksi atau komisaris itu punya hak untuk memperhatikan perusahaannya ini supaya jangan sampai rugi. Itulah fungsi Najir nanti. Banyak kita lihat selama ini yang belum begitu paham, Najir itu hanya simbol. Jadi semua kekuasaan penuh itu dipegang oleh BKM, sehingga sering terjadi gesekan perkelahian antara Najir dan BKM karena tidak paham apa tugas dan tanggung jawabnya. Supaya kita paham, jadi kalau ada sesuatu paling tidak BKM itu berkoordinasi dengan komisarisnya, dalam hal ini Najir Wakaf. Karena dia yang memantau kita terus menerus sepanjang tahun, sementara BKM itu berganti. Kalau BKM yang 3 tahun itu salah menggunakan program, kasihan BKM yang berikutnya memperbaikinya. Makanya dia yang mengawasi supaya koridornya jangan sampai menyimpang. Jadi punya planning yang jelas, jangan setiap ganti BKM begitu itu bongkar pasang terus, nggak punya planning yang jelas. Makanya untuk itu dibutuhkan Najir Wakaf yang punya wawasan, visi di depan yang bagus, yang sudah bisa mengantisipasi bagaimana 5-10 tahun ke ini dengan lingkungan yang ada, bagaimana sudah bisa kita antisipasi. Nah itulah itu menjadi suatu model yang disampaikan tadi itu saya jadi tertarik. Kenapa orang yang berwakaf itu dia seakan-akan menyiapkan nyawa cadangannya untuk yang kedua dan yang ketiga. Makanya saya dari Fosil mengharap kepada kita, khususnya kepada Pak MUI, ya, dan Kabupaten Pak Ruslan, jadikanlah salah satu ceramah tentang wakaf produk desa satu materi yang mesti kita sampaikan. Karena jarang sekali kita lihat penceramah itu menyampaikan tentang wakaf produktif. Padahal ini salah satu cara untuk menaikkan ekonomi umat Islam. Bahkan ke depan Fosil juga mengarahkan bagaimana supaya masjid-masjid itu punya usaha produktif. Jadi jangan masjid itu dijadikan untuk tempat sholat saja, untuk mengaji saja, tapi jadikan dia sebagai pusat peradaban umat muslim yang di dalamnya itu membahas masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan masalah sosial. Itulah kira-kira gambaran sekitar kami. Mungkin nanti kalau mau ada diskusi yang lebih jauh, kami akan coba. Saya rasa itu aja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang wakaf, tadi sudah disinggung dalam ceramah, ada kurang menarik memang. Karena di situ adalah pengorbanan di situ. Berkorban dulu, baru dapat hasilnya. Apakah hasil dunianya maupun juga hasil akhiratnya, pahalanya maksudnya. Dan ini wakaf ini bicara tentang ini titik, bicara tentang uang. Beli tanah butuh uang, bangun
rumah ibadah butuh uang. Bapak Ibu yang berbahagia, tetapi manfaatnya luar biasa. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang berkelebihan harta, maka sisihkanlah itu dalam kehidupan ini. Karena bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak orang berpuluh-puluh sertifikat tanah, berpuluh-puluh sertifikat tanahnya, tapi 1 meter pun belum ada yang dia sisihkan untuk wakaf untuk dirinya, untuk masa depannya. Semua hitungannya bisnis. Bapak Ibu ya, wakaf ini juga bisa menjadi selain sumber kebaikan, bisa juga menjadi sumber fitnah. Salah-salah mengelola tanah wakaf, salah-salah mengelola wakaf produktif, bisa menjadi fitnah kepada nazir wakafnya. Bapak Ibu ya, di Undang-Undang Wakaf, bagi yang mengelola zakat produktif atau wakaf produktif itu dihargai bilangannya dia mendapat nilai kebagian 10%. Jadi kalau ada wakaf produktif menghasilkan uang dan sebagainya, ada keuntungan, maka bagi pengelola wakaf tersebut, dia bisa juga punya hak untuk mengambil bagiannya 10%. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Maka tadi sudah disampaikan bahwa nazir wakaf ini harus berakal, dewasa, Islam, sehat, amanah, kemudian berpendidikan. Maka oleh karena itu kami menyambut baik terobosan yang digagas oleh DKM Amal Bakti untuk menghadirkan semua stakeholder, pemangku kepentingan. Tidak hanya jamaah Bapak dan Ibu di Amal Bakti ini, tapi juga ada Pak Ketua MUI, ada Fosil, ada pemerintah kelurahan yang sudah diundang, dan ada KUA. Selama saya tugas di Denai, baru kali ini saya diundang untuk pemilihan nazir wakaf. Semoga Allah meridhoi acara pemilihan ini sehingga menghasilkan pengurus-pengurus yang amanah, profesional, dan jujur, dan paling penting Bapak dan Ibu adalah mampu bekerja sama dengan teamworknya, dengan tim kerjanya, dan terlebih-lebih dengan PKI yang faktor yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di lingkungan Masjid Amal Bakti pada malam ini kami nyatakan dimulai. Mohon waktu 20 menit aja Bu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung saja masuk ke inti permasalahan, yaitu memilih pengurus nazir wakaf Masjid Amal Bakti. Semua orang punya hak, yang hadir di sini semua orang punya hak. Jadi dia nanti adalah wakil
ketua, sekretaris, bendahara, anggota 2 orang, saksi 2 orang, berarti 8 orang. Jadi siapapun yang tunjuk jangan menolak ya Bapak Ibu ya. Jangan ada yang menolak. Baik, waktu itu kita langsung saja kepada ketua Nazir. Kami mohonkan masukannya Bapak Ibu. Kalau boleh saya kasih masukan ketua ya. Kayaknya tetap Pak Payung ya kalau ketua ya. Setuju Bapak Ibu? Kurang kompak, setuju? Oke, tulis Pak Sekjen untuk ketua Nazir. Biar nggak lama-lama. Kemudian ketua sekretaris untuk sekretaris apa namanya untuk hal-hal suatu segala macam kami mohon masukannya Aci gitu boleh kurang kuat boleh oke. Sekretaris kemudian bendahara oke, setuju Bapak Ibu? Oke, namanya cepat nggak sampai 5 menit selesai ini. Oke, siapa sekjen? Anggota ini biasanya harus orang yang tahu juga sedikit-sedikitnya. Kalau saya pernah ngasih satu lagi, Bu. Kalau Pak Nurmadi kan sih di rumahnya dari kecil, kayaknya dia tahu ini dulu berdirinya tiang dirinya tahu. Cocok kira-kira Pak Nurmadi itu anggota. Setuju, kayaknya kurang kompak, setuju. Oke, anggota satu lagi. Orang itu dekat-dekat. Kasihlah masukannya, satu lagi anggota. Siapa ya? Oke, setuju. 5 menit siap Bapak tadi. Oke, ketua, sekretaris, bendahara, anggota 2 orang, dari 5, tinggal 3 lagi. Kita ini kan mau berwakaf, enggak mungkin semua yang menyumbang itu menandatangani. 1 orang pewakil. 1 orang pewakil. Kira-kira siapa? Pak Rohit. Oke, setuju? Kurang kuat, setuju? Oke, tulis Pak. 2 lagi, Pak Rohit. Tinggal 2 lagi, saksi. Saksi pertama, Haji Adminis. Oke. Setuju Bapak Ibu? Oke, setuju Pak Haji Adminis saksi. 1 lagi, Pak Hairudin katanya saksi. Mana Pak Hairudin? Ada? Oh hadir, kalau nggak ada jadi. Hadir ternyata. Oke, setuju Pak? Wih, nggak sampai 5 menit selesai acara kita. Coba sekali bacakan ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami bacakan notulen pemilihan kita untuk ketua Bapak Haji Dr. Agus Haji bin Payung MPD, Sekretaris Hermansyah. Ini di mana-mana yang sekretaris saja, di MUI sekretaris, di mana sekretaris. Bendahara Haji Mulyono, kemudian anggota Bapak Nurmadi dan Irsyad Baskoro, pewakil Bapak Ruhim Ritongan Sarjana Hukum, kemudian saksi Bapak Haji Adminis dan Bapak Haji Khairuddin Harahap. Itulah merupakan kepengurusan Nazir Wakaf Masjid Amal Bakti. Kepada Bapak
bapak-bapak yang tadi telah ditunjuk, mohon besok KTP-nya atau fotokan saja pun kirim ke saya, foto atau difotokan saja pun. Semua yang 8 orang ini KTP-nya, ya Bapak Ibu ya. Pak Bidis dengar Pak Bidis? Nah, KTP lagi ya Pak. Oke. Saya rasa ini saja. Ada lagi kira-kira masukan? Kalau nggak ada kita tutup. Apa itu Pak? Ada pertanyaan Pak, kira-kira nanti kan keluar sertifikat wakaf. Ya. Cenderungnya orang katanya bisa digadekan nggak tuh Pak sertifikat wakaf? Ketika masjid itu telah terdaftar sebagai sertifikat wakaf, artinya di BPN, itulah masjid amal bakti sampai kapanpun dia tetap masjid amal bakti, kecuali ada hal-hal kesepakatan apa namanya umum, misalkan kita ini kayaknya kurang besar nih. Kayak mana kalau kita pindahkan ke situ lebih lebar itu kayak mana? Kalau ada kesepakatan boleh saja gitu kan. Tetapi intinya siapapun tidak bisa mengubah. Mau ahli waris mengaku ahli waris, mau mengaku aku di sini preman di sini, ini punya aku, nggak bisa. Karena dia telah terdaftar di catatan negara sebagai wakaf masjid amal bakti. Oke, Bapak Ibu? Cukup Pak ya? Baiklah Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, waktu telah menunjukkan pukul 10.15. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami aturkan kepada semua yang telah meringankan langkah untuk melancarkan acara ini. Kami atas nama pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.